يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحمنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan dan Lailatul Qadar. Ikhwani rahimakumullah dimanapun antum berada. Tidak lama lagi ya, beberapa saat ke depan tiba-tiba kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya, tiba-tiba kita akan masuk bulan suci Ramadan. Suatu momen, suatu kesempatan, suatu peluang buat kita semua untuk mendapatkan satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan, atau yang lebih kita kenal dengan nama Lailatul Qadar, malam yang sangat bernilai, malam yang sangat berharga. Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah seberapa besar persiapan kita untuk menjadi pemenang? Ya, seberapa besar persiapan kita untuk menjadi juara di bulan suci Ramadan? Semua orang berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan setiap hari, terkhusus di bulan suci Ramadan. Yang tadinya gak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba jadi ahli baca Al-Quran. Yang tadinya jarang sedekah, jadi aktif bersedekah. Yang tadinya gak pernah masuk masjid, tiba-tiba iktikaf 30 hari di masjid. Ya, yang tadinya mutus silaturahim, tiba-tiba rajin nyambung silaturahim. Rahmatnya Ramadan. Jadi orang menjadi sadar, menjadi bersemangat untuk melakukan kebajikan. Nah, ketika hari itu tiba, Ramadan itu tiba, posisi kita di mana? Ya, posisi kita di mana? Kemudian nanti kita tampil sebagai peserta yang mendapatkan standar pahala, atau menjadi peserta yang kemudian mendapatkan bonus kemenangan, di antaranya Lailatul Qadar. Nah, semua itu bergantung dari persiapan kita sejak dini. Ya, bukan sesuatu yang instan, ya, bukan sesuatu yang instan, meskipun Allah Subhanahu wa taala Dzul Fadlil Azim, punya karunia yang agung. Sesuka Allah. Bisa saja orang yang biasa-biasa Ramadan jadi luar biasa. Hanya saja syariat ini mengajarkan agar kita itu melakukan semuanya secara berkesinambungan. Mudawamah, ya, secara berkesinambungan. Sehingga nanti di bulan suci Ramadan itu saatnya kita mengambil bonus, saatnya kita mengambil hasil kerja kita yang kita lakukan selama 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Ini masih ada kurang lebih 1 bulan untuk memperbaiki diri, agar nanti bulan suci Ramadan kita betul-betul menjadi juara. Yang pertama, yang perlu diperbaiki, yaitu hati. Karena di bulan suci Ramadan itu ada manusia-manusia yang diblokir. Ya, seperti kalau di WA ya, WhatsApp,
nomor kita diblokir orang kan, kita kirim pesan ya, kita kira pesannya terkirim padahal pesannya nggak pernah terkirim. Atau diarsipkan, ya ngirim tapi nggak pernah dibaca, ya nggak pernah dibuka. Bayangkan kalau kita Ramadan amal soleh sehebat apapun, kemudian ternyata amal solehnya diarsipkan. Ya naudzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang diblokir atau diarsipkan tuh amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi standar kelayakan mendapatkan pahala. Ya, tidak memenuhi standar kelayakan mendapatkan pahala. Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tapi Allah punya syarat. Ya Allah punya syarat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya rasa kasih sayang kepada siapapun, kepada muslim maupun non-muslim, kepada penjahat maupun kepada orang yang taat, punya jiwa kasih sayang, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan orang yang punya kasih sayang secara khusus kepada seseorang, enggak. Tapi orang yang punya kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yarhamuhumur Rahman. Karena dibandingkan sifat kasih sayangnya itu dengan sifatnya Allah Ar-Rahman. Yang mana Ar-Rahman ini nama Allah yang menunjukkan kalau Allah maha menyayangi seluruh hambanya tanpa pandang bulu. Ya, yang iman maupun yang kafir, mukmin maupun kafir, semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kriteria kasih sayang yang layak diterima di alam dunia. Maka orang yang punya kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan disayang selalu oleh Allah yang maha penyayang. Nah Ramadan nanti kalau ada orang yang jiwanya enggak seperti ini, maka tertolak dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan kasih kamu, syaratnya itu. Makanya kalau di Ramadan masih ada orang enggan memaafkan saudaranya, ada orang masih menyimpan dendam pada saudaranya, ada orang yang masih memutuskan tali silaturahim dengan kerabatnya, maka Allah juga enggan menerima ibadahnya. Jadi kalau dia tidak lakukan, dia berdosa. Kalau dia lakukan, diblokir dari manfaat-manfaat, berkah-berkah, rahmat-rahmat yang ada di bulan suci Ramadan. Dia tetap harus puasa, dia tetap harus sholat, ya, tapi dia enggak akan mendapatkan rahmat-rahmat, karunia-karunia yang ada dalam bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena hatinya enggan menyayangi yang lain. Nah, sekarang cek masing-masing. Karena buat sebagian orang memaafkan itu enggak mudah. Ya, buat sebagian orang. Semoga kita termasuk orang yang mudah memaafkan. Orang kalau mudah memaafkan, dia mudah dimaafkan. Ya, orang kalau mudah memaafkan, dia mudah dimaafkan. Masalahnya itu saya berbuat kesalahan yang orang tersebut marah besar sama saya. Misal begitu ya. Ya udah, 1 bulan perbaiki kesalahan kita. 1 bulan kita rayu, kasih permen coklat, tapi jangan Dubai, kemahalan. Ya, coklat Dubai kan kemahalan, kasih aja coklat lokal ya. Banyak itu coklat Jogja ada ya. Ya, coklat Solo, cari insya Allah ada itu. Ada coklat yang sejak saya kecil sampai sekarang selalu saya rindukan, tapi nyari lama nggak ketemu. Cap jago. Ya kan coklat cap jago, mungkin jadi menarik, justru menarik. Aku nggak punya apa-apa loh sama saudaranya gitu ya, adikku. Tapi aku punyanya coklat jago. Enggak seperti coklat Dubai, tapi ini made in Indonesia. Ya, misal begitu ya. Intinya, ya gunakan semua kekuatan kita untuk minta maaf sama orang-orang yang kita punya salah. Hati kita maafkan semua orang yang punya salah. Jangan sampai punya
rasa dendam dalam hati, karena itu tidak menguntungkan untuk diri sendiri. Rugi kita. Rugi. Masih panjang kan ya waktunya, walaupun panjang itu relatif. Lama itu relatif. 28 hari, 29 hari itu bisa terasa hanya seperti setengah hari. Tiba-tiba, Allah besok sudah Ramadan. Makanya jangan pernah menunda-nunda, ya, la tu'akhir amal al-yawm ilal ghad. Jangan pernah menunda-nunda sesuatu yang bisa dikerjakan hari ini kok dikerjakan besok. Kita banget itu ya. Oh, besok bisa ngapain sekarang? Nah, itu kita banget enggak itu? Ya, besok bisa ngapain sekarang? Ini suatu hal yang harus kita rubah. Sekarang bisa kok, ngapain harus besok? Sekarang bisa, ngapain harus besok? Jangan dibalik, besok bisa, ngapain harus sekarang? Kita buat sekarang bisa, ngapain harus besok? Minta maaf, sekarang bisa, ngapain harus nanti? Ya, ngasih hadiah, sekarang bisa, ngapain nunggu hari ulang tahun? Kan lama ulang tahun saya masih 27 Juli. Sementara sekarang bulan Februari, kan lama ya Mas Rohman ya. Nikah hari ini bisa, ngapain nunggu lusa. Konsepnya gitu, nanti akan cepat nih nikah. Kamu nikah kapan? 2 tahun lagi insya Allah. 2 tahun lagi. Kamu nikah kapan? Hari ini pengennya, tapi nggak tahu takdirnya. Kan keren ya. Jadi semangatnya itu beda. Ya semangatnya beda. Nah ini jangan tunda-tunda kebaikan hari ini kok mau dilakukan besok. Ramadan itu kalau buat orang-orang yang suka menunda-nunda, nanti rasanya itu tiba-tiba kaget, loh kok ada ini sudah tanggal terakhir bulan Sya'ban. Nah kita punya sekian belas hari ini, sekian puluh hari. Yuk manfaatkan untuk perbaiki hati ya, perbaiki hati. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Ya, didik hatinya untuk pandai memaafkan siapapun. Ya, pandai memaafkan siapapun. Kemudian yang kedua, ada beberapa kebiasaan buruk yang di Ramadan itu menjadi penghalang. Jadi seburuk-buruknya seseorang, seburuk-buruknya kita, misal nih ya, kok kita ini pecandu minuman keras, pecandu judi online. Ya naudzubillah min dzalik. Misal tuh ya, mengalami yang semacam itu. Maka harus punya tekad, Ramadan harus berhenti. Jangan sampai kita ngomentarin orang dengan komentar begini, alah ini cuman tobat Ramadan ini. Nanti hari raya dia kambuh lagi. Enggak boleh begitu. Orang udah berjuang untuk tobat di Ramadan itu luar biasa. Harapannya kan berlanjut tobatnya selama-lamanya. Nah termasuk itu orang yang masih kecanduan minuman keras, masih kecanduan narkoba, naudzubillah min dzalik, masih kecanduan yang semacam itu, maka Ramadan diblokir dan diarsipkan. Itu amal-amalnya. Jadi blokir dan diarsipkan amalnya. Kemudian selanjutnya adalah secara khusus, tadi udah saya sebutkan memaafkan, minta maaf ya. Ya secara khusus menyambung silaturahim. Jangan nunggu Ramadan. Makanya orang-orang dahulu kalau masuk Ramadan rajin silaturahim kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kalau Sya'ban itu ada nyadran, pergi ke pemakaman ziarah, betul ya? Ziarahin kerabat, keluarga yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal didatengin, dikunjungin, namanya ziarah. Yang hidup juga dikunjungi. Mau Ramadan, minta maaf. Itu kebiasaan di Indonesia yang sangat bagus. Di negara kita yang sangat bagus. Menyambung silaturahim. Jadi biar Ramadan tuh memang tidak memutuskan silaturahim. Bukti loh, Sya'ban aja saya datang kok. Saya nggak memutuskan silaturahim. Itu membuat setan tersungkur.
1 tahun sudah diajari putus, mau masuk Ramadan nyambung. Masuk Ramadan nyambung. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar nanti Ramadan kita cakep? Ibadah yang paling agung adalah sholat. Maka ya yuk, kita mulai perbaiki sholat kita. Jangan sholat sendiri, cari teman. Makan aja cari teman. Betul ya? Mau pergi aja hangout ya? Cari teman. Mau ke mall cari teman. Mau sholat? Sendiri aja deh. Aneh kan jadinya. Mau sholat ya cari teman. Nah, cari teman ini namanya sholat berjamaah kalau bahasa syariatnya. Cuman saya lebih senang kalau buat dakwah, ngajak orang kita ngomong, jangan sholat sendiri dong. Kalau sholat cari teman. Kalau sholat cari teman. Karena rasanya didengar lebih familiar buat anak-anak generasi zaman sekarang yang nama generasinya juga saya nggak paham. Sebentar Gen Z, sebentar Gen apa gitu ya. Apa sekarang ini? Gen Alpha ya, Alpha terus Romeo Juliet gitu. Ini generasi anak sekarang ini bahasanya sudah punya bahasa sendiri. Saya jadi paham ya kenapa dulu bahasa dari bahasa Arab kemudian berubah jadi bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu kan ya. Saya jadi paham. Sekarang anak-anak zaman sekarang ini bahasanya coba Indonesia enggak, Inggris enggak, Jawa tidak. Contoh satu kata. Saya anak zaman dahulu, yang zaman sekarang, contoh satu kata. Gabut, ya. Gabut itu contoh ya, gabut. Apalagi? Gamon, apa tuh gamon? Gagal move on, gamon gitu. Itu orang Belanda nggak paham, orang Jepang nggak paham, orang Arab nggak paham, saya Indonesia nggak paham, betul ya? Orang Jawa nggak paham. Kenapa? Bahasa baru. Itu nanti semakin kata yang dibentuk, ya semakin kata yang dibuat semakin banyak, jadi kamus tuh nanti. Ya, kamus Gen Alpha, Gen Z, Gen Z sekalian. Bukan Gen ya, Gen Z. Tulis itu. Akhirnya ngobrolnya pakai bahasa itu, kita orang Indonesia tidak paham, orang Arab enggak paham. Tapi kalau malaikat tetap paham. Karena malaikat punya auto translator. Ya, langsung paham. Jangan kamu kira, malaikat itu pakai bahasa Arab, jadi saya tak ngomong bahasa Jawa, malaikat enggak paham kan. Malaikat pakai bahasa gerak hati, ya gerak hati, paham semua. Nah ini, kita mulai perbaiki sholat kita ya, perbaiki sholat kita dari sendiri menjadi cari teman. Kemudian persiapan memperbanyak baca Al-Quran. Yang perbanyak baca Al-Quran. Ya, Al-Qurannya disiapkan. Kemudian mulai melatih tiap hari sebelum Ramadan disiplin jumlah yang akan dibaca. Kalau belum bisa disiplin waktunya, jumlahnya. Tiap hari saya mau 2 juz latihan. Misal gitu ya, latihan. Nanti insya Allah Ramadan sudah terbiasa. Kemudian amal lagi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan lebih dari yang lain. Rasulullah kalau Ramadan itu jauh lebih dermawan. Beliau SAW itu sangat dermawan, paling dermawan. Tapi kalau Ramadan jauh lebih dermawan. Maka ya kita dari sekarang sudah siap-siap. Nanti Ramadan saya akan lebih banyak sodakoh. Maka Sya'ban ya cari duitnya lebih banyak lagi. Ya Sya'ban sodakoh, Ramadan sodakohnya lebih banyak. Lebih giat cari hartanya untuk nanti dibagi-bagi. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menyambut Lailatul Qadar? Sangat wajar apabila kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyongsong Lailatul Qadar. Alasannya sederhana, bahwa jatah umur dan kesempatan hidup kita di dunia belum tentu sampai 83 tahun. Sementara dalam surat Al-Qadar dinyatakan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan pertimbangan itulah umat Islam dimanapun tempatnya sangat menantikan Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ada orang-orang yang terblokir amal solehnya karena tidak memenuhi standar kelayakan mendapatkan pahala, yaitu 1. Orang yang tidak menyayangi semua makhluk Allah, tidak memaafkan saudaranya, masih menyimpan dendam pada saudaranya, masih memutuskan tali silaturahim dengan kerabatnya, maka Allah Ta'ala enggan menerima ibadahnya, terblokir dari rahmat dan berkah di bulan Ramadan. 2. Mereka yang masih minum minuman khamr, minuman keras, atau pecandu judi online, maka harus mempunyai tekad masuk bulan Ramadan untuk berhenti. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Di antaranya menyambung silaturahim kepada saudara yang masih hidup dan ziarah kubur kepada saudara yang sudah meninggal dunia. Kemudian memperbaiki kualitas sholat kita dengan mengusahakan sholat secara berjamaah. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, disiplin sebelum Ramadan jumlah Al-Quran yang dibaca, dan memperbanyak sedekah. Ingat, jangan menunda-nunda amal yang bisa kita kerjakan sekarang, jangan ditunda besok. Jadi, mari persiapkan diri kita dan keluarga kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadikan diri kita pantas untuk mendapatkan rahmat dan barokah Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.